Alhamdulillah Alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-raufur rahim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah dalam ketaatan kepadanya. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah dalam melangkahkan kaki kita menuju masjid yang dimuliakan ini, dalam rangka melaksanakan di antara sekian banyak kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah Jumat baik yang telah kita lewati, yang sekarang maupun yang belum kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga salam tetap tercurah kepada Nabi Agung Rasul tercinta Ali Habibana wa Nabiyana wa Rasulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dan insyaallah kita akan terus berusaha semaksimal mungkin mengikuti syariatnya hingga kita betul-betul orang yang pantas mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat untuk tidak khatib dan bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama menjaga, terlebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan terus berupaya semaksimal mungkin semampu kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kita yakin, dengan seyakin-yakinnya, hanya dengan modal ketakwaan kepada Allah, insyaallah kita akan meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, terkhusus kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, tentu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian berupa kehidupan atau ujian berupa kematian. Sebagaimana kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang menciptakan kematian, dialah Allah yang menciptakan kehidupan, untuk menguji kalian semua, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, siapa di antara kalian yang mampu menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, siapa di antara kalian yang ikhlas, yang ridha ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil salah satu di antara keluarganya. Ataupun juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekhawatiran, rasa takut akan kelaparan, takut akan kemiskinan, takut akan kekurangan buah-buahan misalnya, atau takut ditinggal oleh salah satu keluarga kita. Bagaimana kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, dan juga tak terkecuali ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang muncul dari keturunan-keturunan kita. Dalam hal ini adalah ujian yang Allah berikan lewat daripada anak-anak kita. Oleh karena hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, kita selaku orang tua yang sudah memiliki keturunan, yang sudah memiliki anak-anak, sangat memiliki peran penting untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salehah, memiliki tanggung jawab yang besar, menjadi asbab masa depan akidah ataupun perilaku anak-anak kita. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim menyampaikan, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, tergantung bagaimana didikan daripada kedua orang tuanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang tua harus betul-betul menjaga, memelihara anak-anak kita dengan baik, sehingga anak-anak ini menjadikan sebuah tabungan bagi kita selaku orang tuanya nanti di akhirat. Oleh karenanya kedudukan anak dalam Islam terhadap orang tuanya banyak sekali. Di antaranya kedudukan anak-anak dalam Islam itu bagi kedua orang tua merupakan amanah, titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita selaku orang tua harus menjaga, harus memelihara supaya anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam kitabnya, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayhi. Anak itu merupakan amanah, merupakan titipan terhadap kedua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahiru jauharatun nafisatun sadijatun. Anak itu diibaratkan hatinya seperti permata yang berharga, khaliyatun an kulli naqsin, yang masih polos, yang masih kosong dari berbagai ukiran, sehingga permata yang masih kosong akan mudah menerima ukiran dengan bentuk apapun. Begitupun anak-anak kita, anak-anak terlahir dalam keadaan suci bersih, maka akan mudah menerima setiap perkataan, setiap didikan yang muncul dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa in ta'awwadal khaira wa ta'allamahu nasha'a alaihi. Apabila kita membiasakan anak-anak kita untuk melakukan kebaikan, atau kita mengajarkan, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, nasha'a alaihi, maka anak itu akan tumbuh dalam kebaikan. Wa sa'ada fid dunya wal akhirah. Dan ketika anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, bahkan melakukan berbagai macam kebaikan, maka itu akan menjadikan sebuah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, baik bagi anak itu maupun bagi kedua orang tuanya. Bukan cuma itu, wa syaraqahu fi thawabihi abawahu wa kullu muallimin lahu wa mu'addibun. Orang tua, orang-orang yang ikut andil mendidiknya,
Orang-orang yang ikut andil mengajarkannya akan ikut serta mendapatkan pahala dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu. Hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah. Akan tetapi sebaliknya, wa in awida syarra wa uhmila ihmalal bahaimi saqa wa halaka. Apabila kita biasakan anak-anak itu melakukan berbagai macam keburukan, atau bahkan kita membiarkan anak-anak kita sebagaimana membiarkannya binatang terhadap anak-anak mereka, maka saqa wa halaka itu akan menjadi sebuah kerusakan, akan menjadi sebuah kebinasaan baik bagi anaknya maupun kepada orang tuanya. Bahkan bukan cuman itu, wa kanal wizru fi raqabatil qayyim lahu wal waliyillah. Setiap dosa yang dilakukan oleh anak itu, maka orang tua, orang-orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidiknya akan ikut serta mendapatkan dosa hasil daripada dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, jadi jelas bahwa anak itu merupakan amanah, titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedudukan anak dalam Islam ini merupakan anugerah, merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49 dan 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kata Allah, milik Allah lah segala kerajaan langit dan juga bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inatha, Allah memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi artinya hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama merupakan anugerah, sama-sama merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita syukuri ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana masih banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah puluhan tahun belum saja diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketika kita diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pilih kasih, mau anak perempuan, mau anak laki-laki, itu merupakan nikmat dari Allah yang mesti kita jaga, mesti kita pelihara, mesti kita arahkan menjadi anak-anak yang saleh dan juga salehah. Hadirin masyarakat muslimin yang sama-sama harap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kedudukan anak dalam Islam terhadap kedua orang tuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya anak-anak kalian itu merupakan ujian, merupakan cobaan bagi kalian. Maka hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, kita harus betul-betul teliti, kita harus betul-betul hati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus betul-betul hati-hati memilih pendidikan untuk anak-anak kita. Karena hadirin masyarakat muslimin rahimakumullah, ujian yang muncul dari anak-anak kita bukan hanya dari kebaikannya, bahkan bisa jadi dari keburukannya. Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menjadikan keburukan atau kebaikan itu merupakan ujian bagi kita. Bahkan tidak sedikit keberhasilan anak, kesuksesan anak itu merupakan suatu ujian bagi kedua orang tuanya, sehingga banyak orang tua yang terlalu membanggakan diri terhadap anak-anak kita. Banyak orang tua yang terlalu bahagia, terlalu menyombongkan diri dengan kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya, sehingga lupa bahwa itu merupakan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Banyak orang tua yang merasa bahwa keberhasilan anak itu murni daripada didikannya, bukan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah peringatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, janganlah anak-anak kalian menjadikanmu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja orang yang melakukan hal itu, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati ketika anak-anak kita sukses, ketika anak-anak kita berhasil, maka kita harus bersyukur kepada Allah bahwa itu semua murni daripada nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada didikan kedua orang tuanya. Bahkan hadirin masyarakat muslim rahimakumullah, hati-hati keluarga kita akan ada yang menjadikan musuh bagi kita, baik musuh di dunia maupun musuh di akhirat. Allah katakan dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara anak-anak kalian akan ada yang menjadikan musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan mereka. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi anak-anak kita jelas itu merupakan titipan dari Allah. Anak-anak kita jelas merupakan anugerah dari Allah. Anak-anak kita jelas merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selaku orang tuanya mesti menjaga dengan sebaik-baiknya, mesti mengarahkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak kebanggaan kedua orang tuanya, sehingga harapan kita mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita mendidik anak-anak kita, karena mendidik anak-anak kita bukan kewajiban ustaz. Mendidik anak-anak kita pada dasarnya bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban kiai, bukan kewajiban guru-guru agama, tapi hakikatnya kewajiban mendidik anak itu adalah menjadi kewajiban kedua orang tuanya. Sehingga kita harus hati-hati ketika kita merasa sibuk dengan aktivitas kita, sehingga kita tidak mampu mendidik anak-anak kita. Dan kita harus ingat ketika menitipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan agama maupun yang lainnya, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya dengan mengatakan ijab dan qabul. Karena itu bisa menjadikan salah satu membebaskan diri dari kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita. Jadi jangan sampai ketika kita menyerahkan anak-anak kita ke pendidikan ataupun ke pengajian, begitu saja tidak datang dengan orang tuanya, hanya anak-anak yang datang ke masjid tanpa dititipkan, itu tidak akan membebaskan kita dari kewajiban kita mendidik anak-anak kita. Maka dalam hal ini mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi pun selain daripada syariat mendidik mereka dengan baik, para nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon memiliki keturunan yang saleh-salehah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dirinya, keturunannya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang gemar mendirikan ibadah salat.
Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Mohon kepada Allah supaya diberikan keturunan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin muslimin rahimakumullah, selain kita berikhtiar mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita, jangan lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selaku orang tuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang tua yang salehah, sehingga kesalahan kita bisa menular kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. قيموا الصلاة.